Nah, ini juga kita akan kembali mempelajari peran teman dalam perkembangan terhadap perkembangan ya. Nah, supaya kita lebih semangat belajarnya, kita ice breathing dulu ya, agar badannya bergerak, pikirannya juga lebih menerima nanti pelajarannya akan selalu ada ice breathing. Ayo berdiri semua, duduk berdiri. Ya, semua menyanyi ya, udah ulang ya. Oke, sama-sama lihat kanan ke depan. Arah sang-sang, guling-guling, arah sang-sang, guling-guling, arah Nah, tadi sudah ice breathing kita kan, lebih semangat tentunya. Anak-anak ibu coba perhatikan ke depan ya. Yang pertama yang menjadi asesmen awal, ulang ya. Yang menjadi asesmen awal dalam pertemuan kita. Siapa yang masih ingat apa itu arti teman? Siapa yang masih ingat? Bintang apa? Teman itu seperti banyak kita temukan di mana-mana. Oh, kata si bintang teman itu banyak bu, bisa di mana-mana dijumpai. Siapa lagi yang mau tambah? Apa itu teman? Siapa yang bisa? Lydia. Apa itu teman Lydia? Hah? Teman itu apa? Teman itu banyak, ya kan, tidak terhitung. Kalau sahabat bisa dihitung, itu kemarin yang kita bahas. Apa arti sahabat? Yang tahu arti sahabat? Siapa? Martina. Nah, sahabat itu adalah orang-orang pilihan ya. Karena sahabat itu selalu ada solusi di saat kita ada masalah. Orang yang spesial dalam hidup kita, orang yang selalu bersama kita dalam suka maupun duka. Itulah sahabat. Nah, apa perbedaan teman dan sahabat? Tadi udah jelaskan kok, bukan sekarang. Setiap saat
Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dengan gaya nalar kritisnya, ya. Yang kedua, peserta ini mampu menganalisis hal-hal yang dikembangkan dan dihindari dalam sebuah persahabatan sesuai Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dengan daya nalar kritisnya juga. Ketiga, peserta didik mampu membuat kuates. Kuates itu apa? Nanti kita akan pelajari, ya. Yang menarik dengan materi persahabatan. Nanti kita bahas apa sih kuates, Bu? Nah, kenapa dengan daya nalar kritis? Karena itu merupakan elemen profil Pancasila. Ada berapa elemen profil Pancasila? Ada 6, ya. Salah satunya bernalar kritis, ya. Bernalar kritis. Oke. Ada 3 tujuan pembelajaran kita. Nah, sebagai tes pemantik, ya. Ibu mau tanya dulu. Betul apa menjawab? Tes, masa ngimu tuh? Oke. Nanti dijawab ya menurut pemikiranmu aja, ya. Sebagai tes pemantik kita ada 3 pertanyaan yang dibuat. Yang pertama, seberapa penting persahabatan dalam hidup? Penting nggak persahabatan itu dalam hidup? Penting. Iya, penting. Yang kedua, apakah sangat berpengaruh persahabatan dalam hidup? Berpengaruh nggak persahabatan ini? Berpengaruhnya bagaimana? Untuk menjadi teman curhat. Benar kata si Ibu Nita. Kenapa? Dia yang tahu masalah kita. Jadi kalau tidak ada sahabat kita kan tahu sama orang lain. Karena sahabat itu tak pernah memberikan informasi pribadi sahabatnya kepada sahabatnya. Ya, bagus. Yang ketiga, bagaimana cara membina persahabatan yang baik? Bagaimana supaya persahabatanmu itu bagus, tidak ada perkelahian, tidak ada perusak dalam persahabatan itu? Bagaimana cara membina persahabatan? Saling membantu satu sama lain. Ya, bagus. Kita ada lagi yang baik. Saling membantu dalam masalah apa? Siapa yang tahu lagi? Iya, si hari ini saling mengerti, harus saling mengerti persahabatan. Jangan di saat susah hubungan si Martina meninggalkannya. Itu bukan sahabat namanya. Seperti diulangi bukan sahabat itu selalu saling mengerti, saling pengertian. Apalagi? Apalagi? Bagaimana cara membina persahabatan? Menurut pemikiranmu dulu. Bagaimana? Tadi saling pengertian, kata si hari ini. Bagaimana lagi? Bunga, supaya persahabatan itu berjalan dengan baik. Bagaimana? Tidak egois. Oke, supaya kita semakin paham apa itu peran teman terhadap perkembanganmu dalam kitab suci, ya, dengan daya nalar kritismu, kita melihat video, ya. Video ada disediakan, tolong disimak bagus-bagus, sama-sama menonton kita agar semakin paham bagaimana peran teman dalam perkembangan, ya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara semua dan saudara rekannya.
Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat dan teman adalah dua kata yang berbeda makna, meskipun ada kesamaan. Sahabat memiliki ikatan dan kedekatan yang berbeda dibandingkan teman. Amsal pasal 17 ayat yang ke-17 mendeskripsikan seorang sahabat sebagai orang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan sahabatnya. Sungguh betapa indahnya hidup kita karena dijadikan sahabat Tuhan. Banyak orang yang bahkan menjadi sahabat presiden. Pesan WhatsApp atau SMS dari presiden saja bisa ditujukan kepada orang lain untuk membuktikan kedekatannya dengan sang presiden. Bahkan WhatsApp atau SMS tersebut terus disimpan dan diusahakan tidak terhapus dan dibaca secara teratur seperti layaknya minum obat. Maksud saya di sini adalah bahwa betapa bangganya orang yang bersahabat dengan presiden. Saudara yang terkasih, kita terlebih lagi daripada itu. Kita seharusnya bangga dan bersyukur karena kita dijadikan sahabat oleh Tuhan. Pesan dari Tuhan, yaitu firman-Nya dalam Alkitab, harus kita baca secara teratur setiap hari dan kita bagikan juga kepada orang lain. Sebagai sahabat kita, Tuhan Yesus telah menunjukkan kerelaannya berkorban dengan menyerahkan nyawanya bagi kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Apa implikasi dari menjadi sahabat Tuhan? Setidaknya ada 3 hal yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai sahabatnya. Yang pertama, saudara, sebagai sahabat Tuhan, kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bila kita menjadi sahabat dari seseorang, maka kita biasanya tahu makanan apa yang menjadi favorit. Mengapa kita tahu? Karena kita adalah sahabat, sehingga kita mengerti apa yang menjadi keinginan. Sebagai sahabat Tuhan Yesus, kita pun harusnya tahu apa yang diinginkan Tuhan. Bila kita sedang dalam kebingungan atau situasi yang kita harus memilih satu dari beberapa pilihan, maka kita akan tahu mana yang harus kita pilih, karena kita tahu apa yang diinginkan Tuhan Yesus bagi kita. Kita harus memilih untuk menyenangkan sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, sebagai sahabat kita melakukan apa yang diperintahkan. Nas Alkitab di atas menyatakan dengan jelas bagaimana ciri seorang sahabat yang sejati dari Tuhan Yesus, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh. Biasanya hubungan persahabatan itu sangat erat, sehingga menyebabkan ada ikatan berdasarkan kerelaan untuk melakukan apa yang diinginkan atau diperintahkan oleh satu sama lain. Menjadi sahabat Yesus harus lebih daripada persahabatan dunia. Kita mau melakukan kehendaknya karena kita adalah sahabat Tuhan. Yang ketiga, sebagai sahabat Tuhan, kita rela berkorban bagi Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kasih karunia melalui pengorbanan di atas kayu salib pada kita untuk menebus dosa kita. Maka kita pun harus rela berkorban bagi Tuhan Yesus. Harta kekayaan, korban nyawa sekali dengan sukacita akan kita berikan bagi sahabat kita yang kita kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, jadilah sahabat yang sejati dari Tuhan Yesus. Bukan sekedar Tuhan. Tuhan telah menjadikan kita sahabat. Nah, ini semua tadi kan sudah jelas, kita sama-sama menonton mengenai video
menurut persahabatan menurut Yesus, ya kan? Video tentang persahabatan menurut Yesusnya. Sini ada pertanyaan. Yang pertama, apa ajaran Yesus tentang persahabatan? Siapa yang bisa menjawab? Ada siapa sini? Minta. Kita harus rela berkorban demi sahabat. Ya, betul. Harus rela
persahabatan Yesus luar biasa bagi murid-muridnya. Itu semua dilakukan tanpa pamrih dan tidak pura-pura. Demikianlah persahabatan, tanpa pura-pura, tanpa kemunafikan, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Ya, seperti yang tadi, persahabatan yang bagaimana? Rela memberikan nyawanya demi sahabat, rela berkorban. Nah, itu menurut Yesus persahabatan. Yang ketiga, kesediaan Yesus untuk berkorban demi sahabat-sahabatnya. Ini didasari pada pengalaman dirinya dikasihi oleh Allah. Ia merasa sangat dikasihi Allah. Ia merasa sangat dekat dengan Allah bagaikan sahabat. Sedemikian dekatnya sehingga ia mampu memahami kehendak Allah. Itulah kedekatan antara Yesus dengan murid. Ya. Persahabatan dengan Allah yang ia rasakan, ia balas dengan mengasihi murid-muridnya. Persahabatan antara Yesus dengan Allah dengan mengasihi murid-muridnya. Keempat, Yesus juga menghendaki agar para muridnya melakukan hal yang sama. Ya, Yesus menghendaki kita juga sebagai murid Yesus, ya. Kita juga sebagai murid Yesus dikehendaki oleh Yesus, kita harus rela berkorban, rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Maka mereka sudah dikasihi Yesus, maka mereka harus saling mengasihi satu sama lain, ya. Harus saling mengasihi antara yang satu sama yang lain. Nah, anak-anak itu semua, ini kan sudah dibagi tadi kelompok, ya. Ini LKPD-nya dijawab bersama, saling diskusi lah, ya. Bagaimana persahabatan menurut ajaran Yesus, ya. Ditulis namanya, nama kelompoknya, ya. Sama-sama menjawab. Aku kasih waktu 5 menit. Selesai? Oke, bagus. Ya, yang bawahnya. Nah, kasih ya. Apa itu arti kualitas? Apa sih kualitas itu? Nah, itu pengertiannya. Ya, sama-sama. Kualitas merupakan sekelompok kata atau tulisan pendek yang diambil dari sebuah buku boleh, dari drama boleh, pidato juga boleh, dan diulang karena menarik dan berguna. Pada ilustrasi atau poster, kualitas berupa kata-kata bijak, ya, kata-kata bijak bertujuan untuk memberi motivasi, inspirasi, pengingat, dan yang lainnya yang berkaitan dengan gambar yang ada. Karena semua sudah paham tadi arti persahabatan menurut Yesus, sekarang Ibu suruh mencari artikel tentang persahabatan dari internet. Ayo, sekarang dikerjakan. Nanti kita tampilkan ke depan apa itu kata-kata yang kamu ambil dari artikel itu tentang persahabatan, ya, yang kamu pahami, yang kamu rasa sangat
kasih waktu ya. Kita cerdas. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Maju. Dibacakan artikel tentang persahabatannya, baru apa alasannya, Nak? Yuk, buat suaranya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi kami memilih artikel tentang sahabat. Sahabat adalah keluarga yang engkau pilih sendiri. Arti artikel ini adalah karena saya menganggap sahabat sama seperti keluarga yang saya selalu mendukung dalam suka dan duka yang saya alami. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan duduk. Tadi kan sudah menampilkan tentang artikel yang kamu ambil dari internet, dan artikel tadi buat dalam status WA sehingga orang tahu apa itu persahabatan menurut Yesus, ya. Bisa cari lagi yang lain. Jadi tadi ada contoh 2, nanti masih banyak lagi artikel tentang persahabatan, ya. Baik, anak-anak semua, sebagai kesimpulan materi tentang peran teman terhadap perkembanganmu menurut kitab suci, sini ada rangkuman yang dibuat. Injil Yohanes menampilkan makna persahabatan yang sangat luhur. Pertama, Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Bagi Yesus, murid-muridnya bukan sekedar orang-orang yang mengikuti dia, ya. Bagi Yesus itu, murid-muridnya itu bukan hanya orang yang mengikuti dia. Mereka sudah biasa bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus mengenal mereka secara mendalam, ya. Yesus mengenal murid-muridnya secara mendalam. Yang kedua, tidak hanya menyebut mereka sahabat, tetapi Yesus benar-benar membuktikan pengakuannya dengan rela menanggung sengsara sampai mati kayu salib. Itu bukti nyata betapa besar persahabatan Yesus terhadap murid-muridnya. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ya, kamu juga demikian tadi. Rela melakukan apapun demi sahabat kita. Sikap-sikap yang bisa menghancurkan
umat manusia. Ya. Nah, persahabatan dengan Allah yang ia rasakan ia balas dengan mengasihi murid-murid. Yang keempat, Yesus juga menghendaki agar para muridnya melakukan hal yang sama. Mereka sudah dikasih Yesus, maka mereka harus mengasihi satu sama lain. Demikian juga kita. Karena kita telah dikasihi oleh Yesus, kita juga harus mengasihi sesama kita. Ya, kita harus bisa mengasihi sesama kita. Situlah baru nampak kita memiliki persahabatan yang sejati. Ya. Ada juga yang bisa menghancurkan persahabatan. Ada sikap yang bisa menghancurkan batas persahabatan. Antara lain tadi dikatakan sikap egois, ya, mencari keuntungan diri, munafik, atau sikap pura-pura baik. Saat temannya sukses, baru dia merasa dekat. Kau kan sahabatku, kau kan temanku. Tapi di saat susah selalu ada alasannya untuk menghindar karena ia merasa bukan bagian dari dirinya. Nah, sebaliknya sikap yang harus dipupuk adalah kasih terbuka, jujur, rela berkorban tanpa pamrih, saling memahami, setia, dan tidak mencari keuntungan diri. Ya, tadi ada sikap yang merugikan persahabatan dan sikap yang harus dipupuk adalah pertama kasih. Ya, kasih yang tulus dari hati. Ya, kasih yang tulus dari hati. Sehingga persahabatan kita itu bisa bagus, bisa berjalan dengan baik karena kita memiliki kasih yang utama. Ya, materi kita pada hari ini ada? Semua sudah paham? Bagus. Karena semua sudah paham, di sini ada refleksi tentang materi kita hari ini. Ya, nah, jawab yang awal itu. Materi kita ya. Dua penutup. Terima kasih sudah menjawab refleksinya dengan bagus. Kita mengakhiri pertemuan kita dengan doa penutup yang dibawa siapa tadi? Rumita. Ayo. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Dalam nama